wabarakatuh. Di pertemuan ini, saya ingin membahas materi Geografi SMA kelas 10, bab 1 tentang konsep dasar geografi. Di pertemuan yang ketujuh, yang akan dibahas adalah konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Konsep esensial geografi ada 10 menurut Seminar dan Lokakarya Ahli Geografi di tahun 1989, yaitu pertama, lokasi. Lokasi berhubungan dengan letak di mana terjadi fenomena geosfer. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Lokasi absolut adalah lokasi yang berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Contohnya, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua, lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi yang tergantung pengaruh daerah sekitarnya dan sifatnya berubah. Contohnya, Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia. Yang kedua, jarak. Jarak yaitu panjang antara satu wilayah dengan wilayah lain. Jarak terdiri dari dua, yaitu 1. Jarak mutlak, satuan panjang yang diukur dengan kilometer. Contohnya, jarak antara kota Ponorogo ke kota Surabaya sekitar 198 km. 2. Jarak relatif, jarak tempuh yang mempertimbangkan rute, waktu, dan biaya. Contohnya, jarak Kabupaten Nganjuk sampai kota Surabaya dapat ditempuh dalam waktu 1 jam lewat jalan tol dan dapat ditempuh 3 jam lewat jalan umum. Ketiga, keterjangkauan. Menyangkut mudah atau tidaknya suatu wilayah dijangkau sarana transportasi dan komunikasi. Desa yang terletak di daerah pegunungan biasanya sulit untuk dijangkau daripada desa yang terletak di tepi pantai. 4. Pola. Berupa pola-pola, bentuk, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Pola berkaitan dengan susunan bentuk dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Fenomena yang dipelajari adalah fenomena alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan fenomena sosial seperti persebaran penduduk, mata pencaharian, dan permukiman. Contohnya jenis tanah, persebaran hutan di Indonesia, kepadatan penduduk per kilometer. Kelima, morfologi. Morfologi adalah gambaran tentang bentuk permukaan bumi yang disebabkan oleh proses dari dalam bumi atau endogen dan proses yang terjadi di luar bumi atau eksogen. Proses endogen meliputi lipatan, gerakan lempeng kerak bumi, dan kerak samudra, pengangkatan, penurunan, dan gempa bumi, sedangkan proses eksogen diliputi angin, panas, matahari, pelapukan, abrasi, erosi, pengelupasan, dan pengendapan. Manusia biasanya menempati daerah-daerah yang relatif datar dengan kondisi tanah yang subur dan keadaan air cukup bagus. Contohnya, ini gambaran lapisan kerak bumi dan proses terjadinya gempa. Yang keenam, aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan paling menguntungkan. Contoh aglomerasi yaitu 1. Penduduk perkotaan cenderung tinggal mengelompok pada tingkat sosial yang sejenis, sehingga timbul daerah-daerah permukiman elit dan daerah permukiman kumuh. 2. Di pedesaan yang masih agraris, penduduk cenderung menggerombol di tanah datar yang subur dan membentuk pedusunan atau pedesaan. 3. Pengelompokan fenomena di suatu kawasan industri seperti kawasan industri Ngoro Pasuruan. Contoh aglomerasi industri dan tempat tinggal menggerombol.
Ketujuh, nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah. Setiap wilayah memiliki nilai kegunaan berbeda yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah. Contoh konsep kegunaan yaitu 1. Daerah sejuk di pegunungan yang jauh dari kebisingan seperti di puncak banyak dijadikan tempat peristirahatan dan rekreasi. 2. Lahan pertanian yang subur sangat bernilai bagi petani dibandingkan bagi nelayan dan karyawan atau pegawai kantor. 3. Daerah sejuk di Bogor dijadikan tempat peristirahatan dan rekreasi. 8. Interaksi interpendensi. Interaksi adalah hubungan secara timbal balik antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, atau antara objek satu dengan objek yang lainnya. Sedangkan interpendensi adalah hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Konsep interaksi dan interpendensi menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan suatu daerah dengan daerah lain. Contoh konsep interaksi yaitu pergerakan penduduk berupa sirkulasi, komutasi atau ulang-alik, dan migrasi. 2. Pergerakan barang atau sandang dari kota ke desa dan pangan dari desa ke kota. 3. Pergerakan berita atau informasi melalui radio, televisi, dan surat kabar. 9. Diferensiasi area. Perbedaan karakteristik antar wilayah di permukaan bumi berupa area pertanian sayuran atau pegunungan, tambak atau pantai, dan padi atau dataran rendah. Konsep diferensiasi area menunjukkan bahwa suatu tempat memiliki perbedaan dengan tempat yang lain atau suatu daerah yang memiliki faktor. Dataran tinggi ditanami sayur, dataran rendah ditanami padi, dan pantai untuk tambak ikan. 10. Keterkaitan keruangan. Perbedaan potensi wilayah antara yang satu dan yang lain akan mendorong terjadinya interaksi berupa pertukaran barang, manusia, ataupun budaya. Contohnya, pabrik keju di dataran rendah membutuhkan bahan baku susu sapi yang dihasilkan oleh peternak sapi di dataran tinggi. Materi konsep esensial geografi yang lebih lengkap lagi, kalian bisa mendownload melalui link yang telah kami sediakan di deskripsi box. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian bisa mengerjakan unit kegiatan belajar mandiri atau UKBM 7 yang bisa kalian download melalui link yang telah kami sediakan di deskripsi box. Tetap semangat!